Salah satu catatan sejarah penting bagi umat Islam adalah peristiwa Perang Bani Mustalik atau Muraisi, yang terjadi pada bulan Sya'ban. Kendati ini hanya perang kecil, tetapi menyimpan kisah penting tentang pengaruh kaum munafik yang hampir saja memecah belah umat Muslim. Peristiwa ini juga punya nama lain seperti Perang Maharib dan Perang A'ajib. Sejarawan Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Rahikul Mahtum mengatakan, perang ini terjadi pada bulan Saban tahun 6 Hijriah. Sementara dalam versi lain Nuruddin Al-Halbi dalam Sirah Al-Albiyah mengatakan perang ini terjadi pada tahun 5 Hijriah, ada pula yang mengatakan 4 Hijriah. Penyebab peperangan ini bermula saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat informasi bahwa pimpinan Bani Mustalik, Al-Harits bin Abu Dirar sedang menghimpun pasukan untuk melancarkan serangan ke orang Muslim. Nabi pun segera menugasi Buraidah bin Al-Husayb untuk mencari kebenaran kabar tersebut. Tidak tanggung-tanggung, Buraidah langsung mendatangi Al-Harits bin Abu Dirar untuk mendapatkan informasi yang akurat. Setelah cukup informasi yang diperoleh, Buraidah lekas bertolak dan menemui Rasulullah. Setelah kabar penyerangan Bani Mustalik sudah valid, Rasulullah pun menghimpun tentara Muslim untuk berangkat berperang. Ini terjadi pada 2 hari sebelum habis bulan Sya'ban. Di dalam rombongan turut pula orang-orang munafik. Seperti yang sudah bisa ditebak, mereka ikut serta bukan karena betul-betul beriman dan ingin jihad di jalan Allah, tetapi ada maunya. Wakil yang ditugasi Nabi untuk sementara memegang urusan Madinah adalah Zaid bin Haritsah. Dalam versi lain disebutkan Busar. Ada pula yang mengatakan Numailah bin Abdullah Al-Laitsi. Di lain sisi, pihak musuh, Al-Harits bin Abu Dirar, mengutus mata-mata untuk memantau pergerakan tentara Muslim. Namun nahas, mata-mata Al-Harits justru terbunuh. Mendengar kabar ini, pihak musuh mulai panik. Bahkan, sejumlah kabilah Arab yang semula bergabung dengan tentara Bani Mustalik mulai melepaskan diri. Setibanya di Muraisi, mata air milik Bani Mustalik di daerah Kudait, pasukan Muslim bersiap-siap untuk melakukan serangan. Rasulullah membariskan tentara. Bendera kaum Muhajirin dipegang oleh Abu Bakar, sementara bendera kaum Ansar dipegang oleh Sa'ad bin Ubadah. Tidak lama kemudian pasukan melepaskan anak panah dan melakukan serangan serentak. Strategi perang ini cukup efektif karena pasukan musuh segera berhasil ditundukkan dan banyak dari mereka yang terbunuh. Sementara anak-anak dan perempuan menjadi tawanan perang dan binatang ternak menjadi rampasan atau ghanimah. Dalam versi lain Ibnul Qayyim mengatakan, pendapat tersebut masih bersifat dugaan, sebenarnya tidak sempat terjadi pertempuran. Namanya saja orang munafik, mereka biasa diistilahkan si muka dua. Keikutsertaan mereka dalam peperangan tidak jarang justru menyulut masalah yang menyulitkan orang Islam, termasuk diantaranya saat Perang Bani Mustalik yang hampir sukses membuat kaum Muslim terpecah belah. Salah satunya adalah dengan menyebar berita hoaks perselingkuhan Sayyidah Aisyah, istri Nabi. Dikisahkan, sekali waktu saat usai peperangan, pasukan Muslim segera berkemas untuk kembali ke Madinah. Kebetulan Aisyah ikut dalam peperangan tersebut. Ia menunggangi tandu yang dipikul oleh beberapa sahabat. Ketika pasukan sudah siap berangkat, kalungnya hilang entah kemana. Mengingat itu kalung pinjaman, ia pun kembali ke tempat yang pernah disinggahi sebelumnya. Sementara pasukan penandu tidak sadar bahwa Aisyah belum naik. Tubuh Aisyah yang kurus ditambah ada banyak sahabat yang ikut memikul, membuat mereka tidak bisa membedakan apakah di dalam tandu sudah ada Aisyah atau belum. Mereka berangkat begitu saja meninggalkan sang istri Nabi. Beruntung, Aisyah menemukan kalung itu. Hanya saja ia tertinggal dari rombongan. Dalam keadaan kelelahan, ia pun tertidur. Secara kebetulan, salah seorang sahabat bernama Safwan bin Mu'attal juga tertinggal dari rombongan di tempat yang berbeda. Konon, Safwan orang yang pengantuk sehingga tertinggal dari teman-temannya. Safwan yang secara kebetulan melihat Aisyah tertidur, kaget dan segera menawarinya tunggangan unta miliknya. Begitu sudah menyusul rombongan, para sahabat saling kasak-kusuk, mereka heran kenapa Aisyah membonceng unta Safwan dan terpisah dari rombongan. Abdullah bin Ubay, tokoh kaum munafik pun menemukan momennya.
Segera ia menyebar fitnah ke seluruh penduduk Makkah sampai Nabi pun mendengarnya. Nabi yang belum mengetahui kebenaran kabar ini juga bingung, belum lagi wahyu tak kunjung turun. Jelas, peristiwa ini membuat Aisyah malu dan terpukul sampai ia jatuh sakit selama 1 bulan. Imbas isu besar ini sampai menimbulkan ketegangan di sejumlah sahabat Nabi, bahkan ada yang hampir konflik sebelum akhirnya dilerai oleh Nabi. Hingga akhirnya, turunlah ayat Al-Quran Surat An-Nur ayat 11 yang juga sekaligus mengklarifikasi isu hoaks itu. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar. Quran Surat An-Nur 11. Sejak saat itu, kondisi berangsur normal. Orang-orang yang paling getol menyebarkan berita hoaks ini mendapat hukuman berupa 80 kali cambukan.